tidak dilakukan melalui sebuah ijtihad, misalnya terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika masa paceklik, ketika masyarakat Madinah dalam kelaparan, dia tidak menghukum ya ketika ada pencuri yang tertangkap mencuri makanan karena alasan dia mencuri itu karena tidak ada pekerjaan, karena tidak ada makanan yang bisa dia makan, sehingga dia harus melakukan itu. Jadi ada filosofi pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, begitu juga di dalam tasawuf. Tasawuf itu kita bicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, zuhudnya seorang ahli tasawuf dalam menjalankan nilai-nilai agama, tetapi ketaatannya dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan, dalam menjalankan kaidah-kaidah agama terkait dengan dasar hukum yang ada di dalam hukum fikih, itu menjadi dasar dia dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ketersinggungan antara tasawuf dengan beberapa ilmu tersebut, termasuk di dalamnya ilmu umum itu, bahkan sekarang kalau kita lihat di negara maju, negara modern seperti di barat, sekarang itu yang namanya mistisisme atau mistisisme itu sedang digalakkan dan dipelajari di universitas-universitas ternama di luar negeri. Kenapa? Karena orang ingin kembali bagaimana jiwa itu bisa dibersihkan, bahwa dunia bukanlah tujuan hidup, bahwa hedon itu bukanlah tujuan hidup manusia, tetapi tujuan hidup itu adalah mencapai kebahagiaan sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita bahagia dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, status yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita merasa dekat dengan Allah, ketika kita menjadi hamba Allah, yang dalam hal ini adalah hamba yang bertakwa. Sehingga ketika ilmu umum bersentuhan dengan tasawuf ini, artinya kita bisa mendekatinya dari berbagai sudut pandang. Misalnya kita bicara tentang sudut pandang ilmu sosial. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat dilihat dalam nilai-nilai kesederhanaan. Orang kaya tidak mesti harus menunjukkan kekayaannya kalau memang dia memiliki segala-galanya. Bahkan banyak orang kaya, atau sebagian orang kaya itu memiliki harta yang banyak, tetapi dia rendah. Banyak orang yang punya jabatan yang tinggi, tetapi dia justru tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang tidak punya jabatan. Seakan-akan dia rakyat biasa saja. Sehingga dalam sudut pandang kehidupan sosial, statusnya yang tinggi tidak menjadikan dia menjadi besar kepala dalam hal ini. Tetapi dalam kehidupan strata sosial, dia menganggap dirinya sama. Mungkin jabatan yang boleh beda, tetapi dalam kehidupan sosial dia bisa hidup sama dengan orang-orang lain. Sehingga dalam kajian ilmu umum, misalnya kita lihat dalam kajian ilmu sosiologi, kita juga melihat kesederhanaan itu sebenarnya adalah salah satu cara bagaimana orang menikmati hidup. Kenapa? Karena hidup sederhana itu adalah gaya hidup sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang yang menunjukkan strata kehidupannya dengan harta, jabatan, kedudukan yang dimiliki. Tetapi dia hanya menjadikan bahwa ya jabatan itu hanya amanah, harta itu hanya titipan. Sehingga kehidupan yang dia lakukan adalah kehidupan sederhana, dia hanya makan apa yang sekedar dia butuhkan untuk kelanjutan hidupnya. Kalau kita lihat bahwa ilmu kalam misalnya, kalau kita teliti atau kita kaji lebih jauh, ilmu kalam itu dalam hal ini ia bisa berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohania dalam ilmu kalam. Nah, sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf ini, tampak bahwa keduanya sesungguhnya bisa berjalan seiringan atau beriringan karena saling menguatkan. Lalu bagaimana hubungan antara tasawuf dengan filsafat? Ilmu tasawuf berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan dari peran pemikiran filsafat. Tampak dalam kajian-kajian ilmu
tasawuf yang berbicara tentang jiwa. Misalnya dalam terminologi jiwa dan ruh itu sendiri, sesungguhnya terminologi yang banyak dalam kajian-kajian filsafat. Bahkan sederetan intelektual muslim, filosof-filosof muslim masa lalu banyak yang bicara tentang ruh. Misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan termasuk di dalamnya juga Hujjatul Islam Al-Ghazali. Tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak dan pengetahuan mistik menurut jalan dan syariat yang benar. Jadi filsafat tidak hanya rasionalnya yang dikembangkan, tetapi dia merupakan keseluruhan dari proses berpikir manusia yang pada akhirnya mencari kebenaran ilahiyah, kebenaran yang datangnya dari Allah, di mana Allah itu sendiri adalah sesuatu yang kita yakini kebenaran itu datang darinya. Sehingga ketika kita berbicara filsafat, kita tidak mengatakan punya kita lah yang paling benar, pandangan kita lah yang paling benar. Tetapi ada kebenaran-kebenaran lain yang di luar kita, di antara orang yang berbeda dengan kita, dan yang pasti kebenaran ilahiyah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kebenaran yang didapatkan dalam dunia filsafat, dalam kajian perenungan filsafat, adalah kebenaran rasionalis yang berdasarkan pemahaman akan akal kita. Kemudian kebenaran empirisme, ya, empirik, itu yang kita dapatkan dari hasil penangkapan atau hasil yang kita lihat dari panca indera kita. Nah, karena itu semuanya berdasar kepada kemampuan intelek manusia untuk mendapatkan kebenaran dan mencari jalan kebenaran. Dan jalan rohani yang benar itu tentu saja adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita melalui agama. Lalu bagaimana hubungan tasawuf dengan ilmu fikih? Biasanya pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai ya, dari tata cara bersuci, ya, kemudian lanjut persoalan fikih lainnya, sholat, zakat, dan segala macamnya. Pembahasan fikih tentang bersuci atau lainnya secara langsung atau tidak tentu bicara tentang nilai-nilai rohania. Sering kita lihat misalnya atau kita baca di buku bahwa orang yang rajin sholat adalah orang-orang yang memang sering dia berwudu, sehingga terlihat dari penampakan jasmani dan perilakunya itu adalah orang-orang yang bersih, bukan hanya di luar tetapi bersih di dalam hati. Orang-orang yang rendah hati, orang yang suka memberi, bukan hanya terlihat dari barang yang dia berikan kepada orang lain, uang yang dia berikan kepada orang lain, tetapi yang terlihat adalah bagaimana sifat memberinya itu ada unsur rohani di dalamnya, bahwa ia memiliki kepedulian kepada orang lain, bahwa ia ingin berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa kita dalam beragama tidak hanya melaksanakan sholat, bayar zakat, haji, tetapi semua kegiatan-kegiatan keagamaan itu bernilai rohani. Bagaimana seorang yang menunaikan ibadah haji bukan hanya dari kopiah putih yang dia pakai, bukan hanya dari nama haji di depan namanya atau hajah di depan namanya, tetapi bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jarak yang sebegitu jauhnya, dengan biaya yang sebegitu besarnya orang menunaikan ibadah haji. Nah, di sini tampak bahwa ilmu tasawuf itu memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan ilmu fikih. Kita memahami bahwa ilmu tasawuf ya, sangat diakui ya, telah berhasil disatukan dengan ilmu fikih itu dimulai sejak Al-Ghazali ya, bahkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu dapat dipandang sebagai kitab yang dapat mewakili ya, dua disiplin
ilmu sekaligus, yaitu tasawuf dan fikih, di samping disiplin ilmu lainnya, yaitu kalam dan filsafat. Nah, yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara atau hubungan antara tasawuf dengan ilmu lain. Kita hidup di dunia atau ilmu umum tidak bisa lepas dari kehidupan kita untuk akhirat kita. Bahwa kebutuhan-kebutuhan kita terhadap hidup kita di dunia tidak lepas dari ilmu umum. Kesehatan adalah ilmu yang dipelajari di dalam pendidikan umum. Tentang sosiologi juga kita pelajari dalam kajian ilmu umum, walaupun juga kita mengetahui bahwa sosiolog muslim itu adalah sebenarnya Ibnu Khaldun, yang telah menulis sebuah karya maha besar, ya, yaitu Al-Muqaddimah atau Muqaddimah. Itu adalah buku yang bicara tentang teori-teori sosiologi, di mana banyak bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Dan ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, ada ilmu yang eksakta sifatnya, atau ilmu sosial juga, yang mendukung kita terhadap kehidupan kita di dunia ini. Rumus-rumus matematika itu menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa kita bisa memahami air dipanaskan dalam sekian derajat Celcius, derajat, dia akan menjadi panas gitu, mendidih, atau air yang didinginkan dalam suhu sekian derajat Celcius dia menjadi beku. Itu adalah ilmu-ilmu yang dikaji dalam teori matematis misalnya. Sehingga kita menjadikan ilmu umum ini sebagai penopang dalam kehidupan kita di dunia. Sehingga dengan memahami ilmu umum juga akan terlihat bahwa sinergi antara tasawuf dengan ilmu umum adalah seiring dan sejalan. Kita hidup di dunia tidak seperti malaikat. Kita butuh makan. Sehingga kita harus tahu tentang gizi. Dan gizi itu adalah ilmu umum yang dipelajari dalam teori-teori gizi. Begitu juga kita tahu cara pengobatan-pengobatan. Yang misalnya hanya kita ketahui dari unsur-unsur kimia di dalamnya yang diteliti melalui research yang dilakukan oleh peneliti atau uji di laboratorium, dan itu dikaji untuk kesehatan kita sebagai hamba Allah yang tentu membutuhkan kesehatan. Sehingga ilmu-ilmu umum apapun itu sejauh dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan hakikat kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai kita berobat lalu memakai obatnya itu sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita kecuali dalam keadaan darurat. Tentu saja tidak dibolehkan. Kecuali dalam keadaan tentu dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan misalnya ada pilihan-pilihan lain, kenapa yang haram kita makan atau kita konsumsi? Nah, ini menjadi dasar juga bagi kita. Saudara sekalian, mungkin itu yang perlu saya jelaskan, bahwa poin yang ingin saya sampaikan, tasawuf bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi tasawuf itu adalah ilmu yang menyapa ilmu-ilmu yang lain. Dia bisa bersentuhan dengan filsafat, bisa bersentuhan dengan fikih, dia bersentuhan dengan ilmu kalam, dia bersentuhan dengan ilmu umum dan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin termasuk di dalam sosiologi, psikologi, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi tahu bahwa ilmu itu sesungguhnya saling keterkaitan satu sama lain, termasuk di dalamnya tasawuf. Demikian saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.